Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Al-Husna dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2010103045. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Maqasid Syariah dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali. Adapun pembahasan yang saya akan bahas yaitu maqasid ibadah atau maqasid syariah dari kurban, zakat, dan wakaf. Pembahasan pertama yaitu zakat diawali dengan definisi. Secara bahasa, zakat diambil dari bahasa Arab yaitu zaka yuzaki yang artinya suci. Adapun definisi zakat secara istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dia punya dan yang diwajibkan oleh Allah yang diberikannya kepada orang yang mustahik sesuai kadar yang telah ditetapkan. Adapun dalil diwajibkannya untuk membayar zakat yaitu ayat dengan bunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Adapun pembagian zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan membayarnya ketika bulan Ramadan dengan takaran 3,5 liter dari makanan pokok. Adapun zakat mal adalah termasuk juga zakat penghasilan. Ada beberapa macam. Yang pertama ada zakat perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan dan apabila total keuntungannya sudah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakatnya yang sebesar 2,5%. Nah, yang kedua adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah apabila pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Namun sebaliknya apabila pertanian itu tidak diairi dari air hujan, namun diairi dengan irigasi, jadi ada biaya tambahan untuk pengairannya, maka zakat itu dibebani sebesar 5% dari ketentuan. Nah, adapun hasil laut jika seseorang atau pengusaha pengelola hasil laut menangkap ikan, kemudian ikan itu dijual, maka apabila sudah mencapai nisabnya, zakat yang bisa dikeluarkan sebesar 2,5%. Adapun hasil ternak yang berisi seperti sapi, unta, domba, dan lain-lain memiliki dua syarat apabila sudah mencapai haul dan memenuhi nisab. Perak dan emas juga demikian. Ada beberapa golongan yang wajib atau berhak menerima zakat, yaitu ada 7 golongan. Golongan tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 40. Pertama itu fakir. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang kedua adalah miskin, dia memiliki harta namun tidak bisa mencukupi untuk kehidupannya. Adapun amil, yaitu orang yang mengumpulkan zakat dan juga mendistribusikannya. Dan orang yang fisabilillah. Yang keempat adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kelima adalah ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan untuk ketaatannya. Yang keenam adalah mu'alaf, mereka yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan dana untuk menguatkan tauhidnya. Yang ketujuh adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Baik, selanjutnya adalah definisi dari selanjutnya adalah pembahasan wakaf, diawali dengan definisi. Definisi yang saya ambil dari pendapat mazhab Maliki yang mana berpendapat wakaf adalah tidak melepaskan harta yang dia miliki oleh puwakaf dan puwakaf berkewajiban untuk memberikan manfaat dari harta yang diwajibkan dan tidak boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Nah, wakaf dalam maqasid syariah ada 5. Pertama hifzuddin, hifzu nafas, hifzu akal, hifzu an-nasal, dan hifzu amal. Yang pertama adalah hifzuddin. Hifzuddin ini bisa dicontohkan dari pendahulu kita yaitu menjaga agama dengan membangun, dengan mewakafkan tempat ibadah sholat atau madrasah-madrasah untuk pembelajaran agama Islam. Adapun hifzu an-nafas adalah seperti contoh
menjaga jiwa yang telah dicontohkan juga oleh para sahabat berupa rumah yang memberi makanan berat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya orang tua. Begitu pula yang telah dicontohkan oleh Utsman bin Affan yang pernah membeli sumur untuk kemaslahatan umatnya. Dan ketiga adalah hifzu akal. Hifzu akal bisa dicontohkan adalah membangunnya madrasah atau perpustakaan atau pembelajaran untuk pembelajaran ilmu. Kemudian hifzu an-nasl yang dicontohkan oleh pendahulu kita, dia memberikan wakafnya kepada anak keturunannya berupa rumah. Dan yang terakhir adalah hifzu al-mal, yaitu memberikan sesuatu yang dapat produktif dan bisa menjaga harta tersebut. Nah, tujuan dari wakaf tersebut adalah agar menyesuaikan dengan keperluan umat dalam hajatnya, baik secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang terakhir adalah pembahasan kurban. Kurban sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu kurbanun, memiliki definisi secara bahasa adalah mendekatkan diri. Adapun secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang disyariatkannya. Jadi dari definisi di atas dapat diambil pokok-pokok pikiran tentang ibadah kurban sebagai berikut. Yaitu pertama, binatang yang boleh dikurbankan yaitu terbatas. Ada sapi, unta, kerbau, biri-biri, domba, kambing dengan sejenisnya. Kedua adalah waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan dari kurban ini hanya di Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, yang ketiga adalah tujuan dari kurban ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah maqasid syariah dalam kurban. Itu ada 5, yaitu hifzuddin, hifzun nafas, hifzu akal, hifzu an-nasl, dan yang terakhir adalah hifzu al-mal. Pengaplikasiannya yaitu dalam konteks menjaga agama, jadi ibadah kurban menghasilkan sumbangan yang besar untuk menjaga maslahat umat. Adapun untuk hifzu an-nafas, yaitu dengan kurban merupakan momentum untuk menyucikan diri, atau tazkiyatun nafas, mensucikan ini dari noda-noda yang dapat menghalangi jiwa dari masuknya cahaya ilahi. Dan ketiga adalah menjaga hifzu akal. Umat Islam diharuskan menjaga akal. Dalam hal ini kita dapat melihat betapa semua karakter perciptaan Allah yang telah disaksikan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan agar kita berpikir dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah prinsip menjaga an-nasl atau menjaga keturunan. Prinsip memelihara keturunan adalah penting. Jadi hifzu an-nasl dalam hal ini merupakan representasi dari besarnya perhatian Islam kepada institut keluarga. Yang kelima adalah prinsip hifzu al-mal. Nah, dalam hifzu al-mal ini adalah untuk menjaga orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu atau fakir miskin, yang mana dia bisa menikmati hasil dari kurban tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.